Halo, balik lagi bersama gue Abraham Simatupang di channel Bata Custom. Nah, hari ini gue pengen bahas motor mini, motor mungil yang ada di belakang gue nih. Kelihatan nggak motornya? Nggak kelihatan kan? Makanya namanya motor mini gitu. Nah, motor mini yang sekarang kepengen gue bahas, motor yang baru aja selesai dikerjain sama tim Bata Custom. Dikerjainnya nggak full custom, nggak semuanya dikerjain, jadi cuman bagian-bagian tertentu aja yang dikerjain sama tim Bata Custom gitu ya. Part-parts yang memang krusial karena memang mengalami kerusakan. Jadi motor yang mau gue bahas hari ini adalah gas-gas 100cc yang berkonsep gorilla atau monkey. Gorilla atau monkey? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Motor yang pengen gue bahas hari ini adalah gas-gas 100cc Gorilla. Nah, kayak tadi yang gue udah bilang, motor di belakang gue ini nggak full custom gitu ya, nggak full dikerjain sama tim Bata Custom. Jadi parts-parts tertentu aja yang mengalami upgrade atau pembenahan gitu, karena mengalami kerusakan. Jadi sebenarnya owner motornya itu waktu itu mau riding ke suatu tempat di Jakarta Selatan. Jadi saat keluar mau riding dari rumahnya, motornya mengalami kerusakan gitu. Jadi bagian belakangnya itu rodanya ngunci. Jadi bagian rem belakang lah ngunci. Terus kebetulan ketemu sama teman-teman dari Bata Custom di Jakarta Selatan itu. Jadinya motornya dikerjain deh sama tim Bata Custom. Tadinya sih kepengennya benerin rem belakang aja tuh yang nyangkut. Tapi ujung-ujungnya jadi beberapa parts ada mengalami upgrade dan ada pembenahan. Gue bakal kupas satu-satu si gas-gas 100cc berkonsep Gorilla ini. Sebenarnya gas-gas tuh populasinya lumayan banyak gitu ya di Indonesia. Tapi memang motornya tuh motor-motor hobis gitu. Jadi bukan motor-motor yang memang dipakai untuk harian, untuk macet-macetan di Jakarta, untuk lu dari rumah ke kantor. Jadi sebenarnya motor-motor hobis aja gitu yang di dalam komplek, terus keluarnya Sabtu Minggu aja. Ke pasar beli bakso. Stop it. Get some help. Nah, ketika gua ngobrol sama ownernya juga, sebenarnya motornya tuh ya bener kata gue, jadi nggak dipakai buat harian, jadi dipakai tuh untuk riding tipis aja gitu sama teman-teman kalau pada keluar riding gitu ya. Jadi udah tahu ridingnya jarang, terus jarang keluar juga karena sibuk, ya motor ini jadi jarang untuk dipakai gitu. Sekalinya keluar rusak gitu bagian rem belakangnya, jadi perlu untuk dibenerin. Jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan si gas-gas 100cc berkonsep Gorilla ini. Let's go. Nah, gue kepengen bahas dari bagian depan dulu, nanti ke tengah, baru ke bagian belakang, seperti biasa ya. Nah, untuk apa aja yang diubah di bagian depan, sebenarnya dari bawah dulu kali ya. Ban ini gue ganti pakai ADX. Ban ADX ini juga gue baru denger sih sebenarnya. Jadi ban yang terhitung lumayan baru lah. Gue juga sempat lihat ban ini launching di salah satu event di Jakarta gitu ya. Dan gue penasaran kepengen nyobain si ban ADX ini nih. Nah, kalau untuk tipenya, ban ini tuh menggunakan ADX tipe yang Paul Jose. Ukurannya 3,5 inch ring 10. Jadi ring depan sama belakangnya ini ring 10. Lebarnya 3,5 inci gitu ya untuk bannya. Kalau dari looksnya dapat nih looks gambotnya, karena memang kalau misalkan dihitung dari jarak shock breaker bottom shock gitu ya, kiri dan kanan, kayaknya ini mah udah nggak bisa digedein lagi nih. Tapi bisa kayaknya digedein lagi. Nggak bisa, ini udah mentok nih, nggak bisa, udah nggak boleh. Nah, untuk ban ADX ini tuh gue pilih karena kayaknya mah ini tipenya soft compound, tapi kalau lihat dari kembangannya, bannya itu nggak banyak guratan-guratan untuk jalur buang air. Jadi kalau untuk secara konsep si Gorilla ini untuk jalanan perkotaan kayaknya masih oke banget. Terus sama looksnya gue juga demen banget sih ketika dipasangin udah sama si velg bawaan si Gorilla ini nih. Jadi depan sama belakang ukurannya sama, 3,5 inci ring 10. Kita naik ke bagian atas.
lampu-lampu nggak ada yang gue rubah kecuali lampu sen. Lampu sen ini tadinya tuh gede, jadi model lampu sennya itu mirip sama lampu sennya Kawasaki Ninja R tuh yang 2 tak standarnya gitu ya. Ini gue ganti pakai lampu sen yang LED, kecil dimensinya, tapi ya balik lagi untuk terangnya boleh diadu. Jadi walaupun size-nya kecil, dimensinya kecil, terangnya itu tetap fungsional gitu, tetap kelihatan sama pengguna jalan yang lain. Jadi faktor safety-nya nggak dikurang-kurangin. Terus ke bagian atas, stangnya itu tadinya lebih pendek dari yang sekarang, stangnya ditinggiin. Ini stangnya model Monkey yang Baha. Jadi di tengah stangnya juga gue pakein produk dari Petrex nih. Nah, produk dari Petrex ini teman-teman bisa ngeliat di Instagram atau di marketplace-nya Petrex. Untuk produk bar pet dari Petrex ini gue pasangin di stangnya si Gorilla ini. Motifnya juga bisa custom. Jadi kebetulan motif yang dipasangin di motor ini tuh motif checker flag gitu ya. Tapi hitam kuning. Keren banget nih produk dari Petrex. Terus ada logo bata customnya nih, ada logo bata customnya. Jadi lu bisa custom, bisa juga beli langsung desain dari Petrex juga. Dan bar pet ini tuh sebenarnya bisa dipasang nggak cuman di stang gitu. Jadi kalau buat teman-teman motor bebek tuh, gue sering lihat ada teman-teman dari Roda 2 klasik itu pasang bar pet ini malah di behel belakang, di behel depan, di teman-teman Vespa juga pasang di bull bar depan. Jadi buat pemanis nih oke banget sih. Petrex keren banget inovasinya. Seneng banget ngelihat teman-teman yang bikin produk-produk kayak gini. Karena produk-produk kayak gini bikin tambah manis motor-motor kesayangan kalian. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ngomongin stang, komponen-komponen di stang ini kan ada master rem, terus ada master kopling. Kebetulan gas-gas ini udah kopling ya, dari bawaan lahirnya gitu. Master rem dan master koplingnya ini pakai produk dari RCB S1. Terus dia udah ada setelannya, jadi lu kalau misalkan mau lebih pendek, lu mau lebih panjang, ini tuh bisa di setel semuanya ya. Terus hand gripnya juga gue pakai RCB yang S1 ini nggak ada warna kuning, jadi mau nggak mau pakai yang warna orange, karena ada di bagian-bagian lain juga yang ada warna orange gitu. Jadi untuk warna di gas-gas Gorilla ini warnanya adalah kuning sama orange. Sisanya untuk spion, untuk saklar-saklarnya tetap menggunakan standarnya si gas-gas. Sekarang kita move ke bagian tengah. Nah, kalau untuk bagian tengah sebenarnya nggak banyak perubahan atau gimmick yang dilakukan sama tim Bata Custom. Kita tuh bikinin peneng atau emblem-emblem aluminium. Ya, ada Little Tokyo BK. Jadi sebenarnya motor ini tuh gue namain iseng Little Tokyo. Gue nggak tahu sih owner suka apa nggak. Tapi paling nggak gue pasangin dulu aja. Ini juga temporary, bisa dicopot gitu. Terus di bagian shifter giginya. Di bagian shifter giginya itu kemarin mengalami kerusakan juga tuh. Jadi ini dibikin ulang sama tim Bata Custom, dibubut ulang gitu untuk si congkelannya, pakai bahan dasar kuningan sama pakai bahan dasar poliuretan. Kenapa sih pakai bahan dasar poliuretan? Supaya sepatu kalian tidak rusak. Kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk di bagian jok juga tadinya tuh hitam polos dan motifnya tuh miring gitu gue ngeliatnya. Sekarang udah dibenerin. Motif joknya itu hitam kuning sesuai sama konsep si Gorilla gas-gas ini. Stitchingnya kuning, terus ada list kuning juga, terus ada emblem Bata Customnya juga. Tapi ini menggunakan kulit sintetis satu tipe, nggak menggunakan 2 tipe. Biasanya kan gue pakainya di atas tipe 1, di samping-samping tipe 2. Tapi ini nggak, karena motornya motor kecil, kayaknya nggak usah terlalu banyak banget gimmick atau nggak usah terlalu banyak motif gitu, biar nggak terlalu rame. Karena bentuknya juga klasik gitu ya. Sekarang kita bahas di bagian belakang. Nah, kalau untuk bagian belakang apa aja yang dirubah sih Kak? Nah, gue kasih tahu ke lu. Bagian belakang yang diubah itu adalah bagian suspensi dan kaki bawah ya. Kaki bawah ini dalam artian swing arm. Nah, untuk suspensi gue pakein suspensi aftermarket untuk shock belakangnya gitu ya. Terus bosing-bosingnya dibikin pakai kuningan. Ini panjangnya kemarin itu 320 mm. Nah, untuk swing armnya sendiri ini swing arm aftermarket aluminium untuk produk si Gorilla atau Monkey biasanya. Nah, ini PNP, tapi untuk penyesuaian pasti ada. Jadi untuk penyesuaian sebenarnya minor aja, nggak terlalu banyak. Tinggal pasang. Paling perubahannya tuh di bagian sini nih. Jadi kalau misalkan ini karena dia lebih posisinya lebih naik, di bagian bracket untuk tiang remnya harus dipanjangin. Terus di bagian lock untuk si kampas remnya juga harus
tambahin juga nih. Sisanya sih aman, tinggal pasang. Set, 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 set. Nah untuk bannya juga, ini kayak tadi gue udah bilang ya, dia pakai ADX tag yang Paul Jose, ukurannya 3,5 inch, ring 10, sama kayak bagian depan gitu. Nah kalau bentuk dari velgnya si Gorilla ini gue seneng banget sih. Dia tuh kayak sistem velgnya Vespa 2 tak gitu, Vespa jadul. Jadi locknya kiri dan kanan gitu. Jadi ketika kita mau ganti ban, ketika kita mau ganti ban dalam tuh nggak repot gitu untuk pergantiannya. Nah untuk swing arm aluminium ini untuk totalan panjangnya dibanding sama swing arm standarnya mengalami perpanjangan kurang lebih sekitar 1-2 cm. Jadi nggak kepengen banyak-banyak biar derajat si shock breakernya ini juga nggak terlalu ekstrim gitu ya. Kenapa sih pakai aluminium? Sebenarnya biar kelihatan lebih mewah looks-nya. Terus juga lebih enteng. Emang perlu bang lebih enteng? Enggak juga. Tapi ketika motor ini pakai swing arm standar sama ketika pakai swing arm aluminium, looks-nya tuh kedongkraknya lumayan tinggi gitu. Ngangkat banget gitu. Looks mewahnya lebih kelihatan. Dan apa ya? Ya sisi positifnya kalau pakai aluminium ya enteng sih sebenarnya. Tapi kalau untuk kekuatan udah dipikirin sama pabrikan aftermarketnya gimana caranya supaya tetap kuat dan gak gampang damage. Oh ya, kalau untuk bagian belakang nih sennya sama kayak bagian depan ya, udah diganti juga karena tadinya lampu sennya itu gede, lampu sennya Ninja R gitu. Tetap kelihatan meskipun kecil kayak gini, jadi lebih clean look aja dari depan sampai di bagian belakang. Nah sekarang gue kepengen ngecek riding posture-nya sama sekalian cek sound kali ya untuk si gas-gas Gorilla 100cc ini. Yuk. Kalau untuk si riding posture-nya sendiri, ya seperti motor mini Monkey atau Gorilla pada umumnya sih. Motornya enteng, beloknya banyak, jadi dan nggak terlalu powerful gitu ya. 100cc aja udah cukup gitu. Nah sekarang gue penasaran nih, gue kepengen banget test ride si Little Tokyo gas-gas Gorilla 100cc ini. Yuk ikutan. Oke, segitu aja dulu kali ini pembahasan tentang si Gorilla gas-gas Little Tokyo di belakang gue ini. Like kalau suka videonya, share ke teman-teman kalian, komen jangan lupa, subscribe. Kita ketemu di video-video Batak Custom selanjutnya. Gua Abraham Simatupang, Horas.